Temen numpang sih udah biasa. Tapi gimana kalau hantu yang numpang? Halo, salam kenal. Nama gue Dondi. Gue mau bercerita tentang kejadian horor yang dialami oleh kenalan gue sekitar 20 tahun yang lalu lah. Jadi saat itu dia tuh masih mahasiswa semester 1 di sebuah universitas negeri. Kenalan gue ini sebut saja namanya Rizky ya. Dia berasal dari luar kota sehingga dia pun harus berada di asrama itu. Suatu hari dia mendapatkan tugas kelompok di mana tugas itu harus diselesaikan dalam waktu beberapa hari. Karena ya nggak ingin mepet lah ngerjainnya, Rizky pun mengajak teman-temannya untuk ngerjain tugas itu malam itu juga. Nah, salah satu temannya sebut aja Rido lah, menawarkan untuk mengerjakan tugas itu di rumahnya ya. Rumahnya itu kira-kira jaraknya itu 7 kilo lah dari asrama ya. Lalu Rizky mengajak temannya yang juga satu kelompok namanya Faris, dan kebetulan si Faris ini tinggal di asrama yang sama dengan si Rizky. Si Faris ini punya mobil, jadi Rizky nebeng lah menaiki mobil Faris untuk ke rumah Rido. Waktu itu kira-kira pukul 11 malam ya. Emang agak malam banget sih, karena Rido itu baru ngabarin dia nyampe di rumahnya gitu, karena ada kegiatan mungkin sebelumnya. Tapi sih nggak masalah karena mereka juga ya waktu itu masih muda lah ya, sukanya bergadang gitu. Jadi tidur itu baru jam 3 seperti itu. Ya udahlah gitu. Toh besokannya juga nggak ada kuliah pagi. Jadilah mereka berdua nih, si Rizky dan Faris menuju rumah Rido. Oke. Lalu beberapa ratus meter mereka melewati sebuah jalan yang waktu itu tuh nggak ada penerangan, kalau nggak salah nggak ada penerangan gitu, atau penerangannya minim gitu ya. Di area itu sebelah kiri itu ada kayak pemakaman, area-area pemakaman. Tetapi kalau misalkan orang melewati jalan itu, dia nggak bisa nggak bisa melihat ke arah pemakaman gitu, karena banyak pohon-pohon yang lebat gitu, jadi pandangan itu nggak bisa kelihatan tuh area pemakamannya. Di sebelah kanan jalan itu ada rel kereta api, pisahin nama beton-beton gitu. Di beton itu terlihat ada seorang wanita, rambutnya itu panjang sampai nutupin muka dan memakai pakaian berwarna merah. Dia tuh lagi duduk gitu di beton itu gitu. Saat mereka berdua melewati area itu, Rizky ngeliat kan, terus dia bilang, itu cewek sendirian malam-malam kayak gini tuh ngapain? Nunggu angkot ya? Si Faris yang ngeliat juga bilang, iya nih, kan di belakang sana di dekat gerbang universitas tuh ada halte gitu dan lebih terang gitu, kenapa nggak nunggu di sana ya? Rizky nyeletuk gitu kayak, Riz, ajak aja udah, kayaknya sih cakep tuh, udah bungkus. Ya kayak gitu deh gitu kan. Si Faris ketawa-tawa aja gitu dengar candaannya si Rizky gitu, dan mereka pun meneruskan perjalanan gitu kan. Keadaan jalan malam itu tuh emang, area itu emang sepi banget gitu. Kalau weekday itu emang sepi. Kalau weekend mungkin masih agak rame, tapi kalau weekday nih jam segitu emang udah sepi gitu, udah nggak banyak lah yang lewat kayak gitu. Mereka berjalan kira-kira berapa ratus meter dari area itu, sampailah di area yang ada penerangannya gitu. Saat melewati itu, area itu, si Rizky dia ngeliat ke kaca spion, nggak sengaja gitu.
dia ngeliat ada sosok perempuan yang tadi dia lihat di pinggir jalan, sekarang itu duduk di kursi belakang. Dia badannya tuh kayak lemes banget, ketakutan gitu. Dia nggak mau ngeliat ke kaca spion. Dia merem, mencoba menenangkan diri gitu. Sampai akhirnya dia coba lagi tuh ngintip gitu. Dia ngeliat ke belakang gitu, ngintip pelan-pelan. Dia lihat gak ada siapa-siapa. Dia agak sedikit lega tuh, kayak wah, sosoknya udah gak ada. Tapi saat dia ngeliat ke kaca spion lagi, ternyata hantu perempuan itu masih ada di belakang. Si Rizky tuh mencoba mengatur nafas, lalu dia mencoba memanggil Faris. Dia ngelihat ke arah Faris, lalu dia kayak memanggil, kayak agak pelan gitu, agak berbisik gitu, Faris. Padahal saat itu ya mereka nggak nyetel lagu, nggak apa gitu ya, emang sepi aja gitu, cuman suara mesin mobil aja lah, yang nggak begitu berisik gitu kan, karena mereka kan di dalam mobil kan. Tapi si Faris ini dia kayak nengok keluar gitu, atau nggak pandangan lurus, nengok keluar lurus gitu. Dia nggak pernah menengok ke arah si Rizky. Lalu Rizky kayak mikir, jangan-jangan si Faris ngelihat juga apa yang dia lihat gitu. Lalu si Rizky menjemin mata aja sambil baca. Sampailah ke dalam kompleknya rumahnya Rido. Udah tuh si Faris parkirin mobil depan rumah Rido, dia langsung keluar. Lalu manggil Rido gitu kan. Si Rizky ngikutin. Udah tuh mereka masuk ke dalam rumah, udah mereka coba nenangin diri. Udah si Rizky ngomong ke Faris, Riz, lo lihat juga kan? Si Faris ngangguk. Rido bingung kan, nih pada ngomongin apaan gitu. Akhirnya si Rizky menceritakan pengalaman horor yang baru aja mereka alami ke si Rido, ya kan. Tapi setelah menceritakan itu si Faris kayak bingung gitu. Jadi lu lihat hantu cewek itu ada di kursi belakang. Si Rizky bingung gitu kan. Kan lu juga ngeliat. Gue pikir lo ngeliat tuh dari spion kalau hantu itu ada di belakang lo, kata Rizky gitu kan. Si Faris langsung ngomong, enggak, gua ngeliat ke spion gak ada siapa-siapa di belakang, tapi gua ngeliat hantu itu ada di bawah kaki lo. Jadi dia ada di ruang di kaki gitu kan. Kalau naik mobil itu kan ada ruangnya gitu kan. Nah itu di bawah kakinya si Rizky, si Faris ngelihat hantu itu ngadep ke Rizky sambil ngeluarin lidahnya yang panjang. Makanya si Faris nggak mau ngelihat ke arah Rizky, ketakutan. Ya semuanya, jangan lupa ya share, subscribe,
like dan komen. Oke, biar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita horor gua berikutnya. Yuk, sampai jumpa.